Pembicara hebat bukan karena warisan, tapi latihan. Paham? Pembicara hebat bukan karena warisan, tapi latihan. Oke, di sini teman-teman bisa dipahami dan bisa menjadi dorongan sampean saat Anda minder dengan performa teman-teman yang lain nanti kalau sudah di kelas. Ingat ini, mereka yang punya skill komunikasi bagus sebenarnya dia dulu juga pernah grogi. Paham? Terus jangan sampai mengatakan seperti ini, ah iyalah Mas Alvin, mungkin sejak lahir dia pemberani, bisa tampil di depan umum. Saya sudah katakan, saat saya kelas SMK, saya disuruh ngomong di depan 3 orang itu gak berani, grogi. Angkat tangan untuk berbicara itu juga gak berani. Paham? Jadi dari sini teman-teman, real bahwa orang bisa berbicara karena memiliki aktivitas latihan, aktivitas berbicara. Oke, lanjut kakak. Ini dulu saat saya semester 3, saya hanya mandu acara MC yang diikuti oleh peserta mahasiswa baru 950. Hanya MC, apa MC? Satu komando, satu tujuan itu doang. Tapi alhamdulillah saat saya semester 6 mau ke 7, saya dipercaya untuk ngisi PKKMB sebagai pemateri. Sebagai pemateri ini bukan hanya mandu acara, tapi kita memberikan materi. Padahal saya masih belum lulus. Karena apa? Inilah salah satu faktor kalau speaking kita bagus. Guru, dosen, bahkan rektor pun tidak segan-segan menghubungi kita untuk ngisi acaranya beliau. Yang berdiri di tengah, yang terkesan kecil itu aku. Orang mana? Orang desa, tapi bisa mengisi orang-orang kota. Dari sini teman-teman juga harus punya mindset positif. Jangan sampai ya Allah, aku cuma desa, orang tani, aku orang sport, tapi gak mau untuk mempunyai impian besar. Impian besar bisa kita dapatkan. Tuhan tidak pernah tidur. Saat kita punya impian, asalkan kita mau berusaha dan bergerak, insya Allah akan bisa tercapai. Sebelum sampai ke slide yang terakhir, saya menginginkan dari forum ini ada pertanyaan yang bisa disampaikan, agar tidak terkesan saya doang yang menyampaikan materi. Siap? Tadi saya tanya, pasti P-nya itu apa? Percaya diri. Percaya diri. Kalau yang A, artikulasi itu apa? Cara penyampaian itu jelas. Oke. S, sering belajar dan praktek. Oke. Mas siapa? Abdul Muthalib. Siap praktek? Siap praktek? Oke. Kalau yang T, Mbak yang di jendela, T, teknik vokal itu seperti apa? 1, 2, 3. Teknik vokal. Ya, nanti setelah mau masuk ke sesi tanya jawab akan saya ajari teknik vokal. Oke, lanjut kakak. Ini teman-teman perlu diketahui, walaupun teman-teman nanti tidak ada guru, ada 3 poin yang harus kita ketahui. Pertama kak, belajar. Yang kedua, praktek. Dan yang ketiga, evaluasi. Di sini yang saya maksud adalah belajar. Coba teman-teman kan udah punya HP smartphone ya. Di situ YouTube itu banyak public speaking dari Meliliana, dari ini dari itu. Kalian harus punya idola. Siapa idolanya? Oh ini. Ya udah belajar di situ. Sehingga saat kita belajar tahu teorinya, kita praktek. Misalkan besok pagi kita praktek menjadi moderator. Siap? Ya, misalkan kita praktek
dari guru-guru kita yang di YouTube ataupun di media, sehingga kalau itu sudah selesai kita praktek. Karena belajar teorinya sudah di YouTube atau teori ini ataupun membaca buku tentang public speaking. Setelah itu jangan sampai menyampingkan yang namanya evaluasi. Kakak seperti ini, kenapa kok ada video? Saya ingin mengevaluasi performa saya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, mentang-mentang ngisi di acara yang dihadiri 1000 orang sudah bilang public speaking mah gampang. Enggak gitu. Beda orang, beda audiens, maka sensasi di panggung ini juga beda. Paham? Setelah kita evaluasi, insya Allah apa yang kita kurang baik bisa diperbaiki. Apa yang sudah baik bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya, ini setelah saya belajar ngisi di acara, alhamdulillah semester 7 saya memberanikan diri untuk mendirikan organisasi sendiri yang memang dikhususkan untuk belajar public speaking. Di antaranya ini. Dan sampai kalau tahu Mbak ini adalah salah satu orang berpengaruh. Dia juga pernah diundang oleh Hitam Putih, namanya Fadilah Yahya. Habian. Ngapain Mbak? Terus tuh sekarang izin apa gimana? Kalau jalannya mengganggu, mending yang TOEFL diutamakan. Gak apa-apa, di belakang aja. Serius. Kok izin ke aku, izin ke panitia dong? Kan bukan aku yang ngadain, aku cuma diundang juga. Iya, tapi izin ke kakak lagi. Ya gak apa-apa, silakan izin aja gak apa-apa. Daripada nangis di sini kan kasihan sama saya. Sukses. Ya, terus ini alhamdulillah orang yang berasal dari desa bisa memberikan wadah, bisa berusaha memberikan sesuatu yang positif. Karena manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Percuma titel kita besar, jabatan kita bagus, orang tua kita kaya misal, tapi anaknya tidak berkontribusi apapun kepada orang lain. Itu perlu kita renungkan. Oke? Selanjutnya, dan alhamdulillah public speaking barusan itu sudah diikuti oleh kurang lebih 300 sejauh ini. Dan ini event Kartini sebenarnya juga ada yang cowok, cuma cowoknya adalah audien. Karena saya di situ jadi orang yang di panggung, maka saya berkesempatan diajak foto bersama oleh para Sri Kandi yang ada di Surabaya. Selanjutnya Kak. Dan profesi saya juga selain ngisi training, motivator, saya biasa diundang untuk menjadi Master of Ceremony. Contoh, artikulasi, intonasi yang diterapkan dalam public speaking. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor STKIP Bangkalan yang terhormat Ahmad Jalalus Suyuti, SPI MPT misalnya. Diharap untuk segera memasuki halaman dan menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Jelas, artikulasinya enak kita dengar. Tapi kalau kita menjadi Master of Ceremony, kami ucapkan selamat datang kepada Ahmad Jalalus Suyuti. Ini MC apa ngantuk gitu ya. Jadi semuanya di sini bisa menjadi pembicara asalkan mau lah. Oke, selanjutnya Kak. Ini juga saya sebenarnya diasingkan dari 24 finalis saat itu, hanya 3 orang yang di luar kampus UNESA. Dan alhamdulillah saya satu-satunya kampus luar dari UIN Sunan Ampel Surabaya bisa membuktikan bahwa orang dalam juga bisa kalah kalau kita mau latihan. Yang anak UNESA banyak yang gak dapat, tapi kampus dari luar yang mengadakan UNESA, tapi yang UNESA sendiri tidak dapat. Saya berasal dari mana? Dari desa. Teman-teman juga dari desa. Maka yuk jangan pernah minder ataupun pesimis dengan latar belakang kita. Semua orang berhak sukses.
Kata Mas tadi yang pertama siapa? Tony, bener ya? Semua orang pasti bisa sukses. Oke, selanjutnya Kak. Thank you. Dari sini teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa dibantu ya Kak. Ya sekian dari yang saya ucapkan. Ingat, salah satu praktek public speaking yang termudah saat di kelas ataupun di forum, kita angkat tangan dan kita bertanya. Salah benar bukan urusan itu, tapi kita mengasah mental. Kakak dulu kenapa aku berani? Karena saat ada forum, ada penawaran ataupun tidak, saya angkat tangan. Pak, saya mau nanya Pak, buat apa? Orang ngomong di depan, kita punya pertanyaan, tapi tidak disampaikan. Iya enggak? Silakan, bisa dibantu Kakak. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi public speaking yang sudah disampaikan oleh pemateri barusan. Dua pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Roni dari 10. Terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa dari materi yang telah disampaikan Kak Alvin Khairat terkait dengan public speaking. Yang saya mau tanyakan mungkin agak menyeleweng Kak ya dari materi yang telah disampaikan ini, bahwasanya saya di lingkup kampus itu pernah bertemu dengan salah satu public speaker yang sering mengisi, tapi dalam suatu forum diskusi, dan itu gak satu, mungkin bisa 10 sampai belasan kali itu, kadang dia menggunakan pembedaharan kata yang ingin niatnya membingungkan orang lain. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara pandang dari seorang public speaking yang profesional seperti Kak Alvin ini kepada seorang public speaker yang menggunakan pembedaharan kata. Salah satu contoh kecil mungkin terintegrasi dan sinergisitas itu kan itu salah satu contoh kecil, dan itu penggunaan pembedaharan kata itu Cek satu. dan penggunaan pembedaharan itu sangat banyak dan membuat para audiens dan para teman-teman yang lain itu pada kebingungan. Seperti itu, mungkin pada intinya ingin membagikan citranya yang kayak berwibawa niatnya ya. Tapi bagi para teman-teman dan audiens yang tidak mengerti terkait dengan pembahasan seperti itu, gimana ya? Ya rancu gitu. Dan enggak mau menanyakan penilaian dari seorang speaker seperti Mas Calvin ini yang profesional bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sumpah bagus, tepuk tangan dong. Silakan mau langsung jawab Pak ya. Perhatikan. Kita perhatikan pertanyaan dari Kak Roni. Intinya apa? Ada public speaker, katanya sering ngisi materi. Wow, amazing misalkan. Perhatikan, ini teman-teman. Kita tidak harus menjadi public speaker, tapi kita menjadi orang yang diperhatikan untuk menyampaikan pesan. Ingat, sesuaikan dengan apa yang kiranya dibutuhkan oleh audiens. Dalam artian gini, jangan sampai pengalaman kita disampaikan semua sehingga orang yang menjadi audiens itu tidak paham, karena dari segi materi terlalu tinggi, dari segi bahasa terlalu ilmiah. Paham? Jadi kalau dalam teori komunikasi ya, orang yang baik akan memberikan bahasa yang kiranya dipahami oleh seluruh kalangan. Berarti kalau Mas Roni minta pendapat kepada saya, maka jawaban saya adalah kita itu menyampaikan sesuatu harus sesuai dengan audiensnya, entah latar belakang, entah pendidikan ataupun sebagainya. Maka dari sini bukan berarti saya tidak mampu untuk berbahasa seperti itu, tapi saya sadar dan tahu teorinya bahwa ini loh masih maba. Paham? Jadi saran kakak di sini, memang setiap trainer ataupun pelatih itu mempunyai guru, mempunyai pengalaman. Cuma
Kalau kita diundang oleh orang yang anak SMA, ya saya tidak akan ngasih materi yang seperti ini. Karena di sini maba dari berbagai kampus, saya akan memberikan bahasa yang kiranya tidak membingungkan. Kalau kita bedah, bisa saya bedah tadi itu. Kalau materinya itu, kalau pesertanya bukan maba, paham? Jadi di sini Mas, sebenarnya trainer ataupun public speaker itu, pemateri pun harus bisa menyesuaikan dengan audiennya. Kalau saya ngisi ke anak yang sudah pasca sarjana ataupun ngisi kepada orang semester 7, mungkin bahasanya lebih ditingkatkan lagi. Pun sebaliknya, kalau saya disuruh ngisi anak SMA, nggak mungkin saya memaparkan materi intonasi, artikulasi. Maka saya sering temukan, kita berada di forum orang nggak kuliah, tapi kita bahasanya kurikulum, syakat. Bingung mereka KRS itu apa. Jadi tidak harus di training doang Mas ya, ataupun di forum. Jadi mas-masnya di sini saat ini kan masih jadi peserta. Besok loh sudah jadi kayak Kak Ahmad. Kak Ahmad pun harus mempunyai bahasa yang kiranya bisa dipahami oleh audiens. Entah dari artikulasi, pembendaharaan kata. Maka perspektif dari saya, mungkin masnya itu mempunyai prinsip. Tapi kalau kita main rasional ya, audien itu akan lebih trust, akan lebih senang dengan bahasa yang dipahami dia. Bukan berarti ilmiah itu bagus. Siapa yang nggak mau pakai integritas konsolidasi, harus bisa merekonstruksi diri. Bagus itu mahasiswa, ya enggak? Tapi kalau sebagai maba makrab, apa sih Mas Alvin ini? Rekonstruksi, evaluasi, konsolidasi sisi-sisi yang lain gitu ya. Paham? Jadi nanti Masnya juga bisa menjadi kesempatan sebagai peserta. Contoh, misalkan Alvin barusan memberikan rekonstruksi, afiliasi, harus bisa memberikan adopsi untuk bisa mengangkat apa gitu kan ya. Tentang hal-hal yang tidak umum bagi seorang maba. Kamu bisa nanya, Mas, mohon maaf, saya Alvin, kan masih polos nih. Ngomong-ngomong integritas itu apa ya? Itu akan menjadi, wah, iya Mas. Kalau Masnya bahasanya terlalu tinggi, jangankan memahami materi, satu kalimat pun kami sudah bingung Mas. Dia akan apa ya? Dia kayak kena bumerang dengan ucapannya sendiri, paham? Ya, jadi di sini bukan berarti saya menyalahkan, tapi mungkin trainer itu mempunyai prinsip. Yang kedua, belum tahu bahwa orang komunikasi yang baik akan menyesuaikan bahasanya dengan audiennya, seperti itu. Paham? Bisa diterima? Jelas? Jelas. Sukses. Oke. Satu Satu pertanyaan lagi. Nanti yang Odi ya. ya gampang. Nanti bisa saya buatkan juga forum, nanti minta izin ke Pak Ketum kesediaannya bagaimana dan seperti apa. Kalau misal peserta makrab, karena kalau kayak saya mengutip dari salah satu coach saya di Surabaya itu, bahwa training, ini kan training, tidak cukup 1 hari 2 hari, minimal itu 4 kali. Kalau training 1 kali, Alvin sudah menghilang, gak pernah ngajar, gak ngasih follow up, itu namanya seminar. Seminar habis ngomong kan udah selesai, tapi ini training. Yang kedua, saya juga orang 10. Ya, nanti pertanyaan mungkin yang masih belum bisa ditanyakan via media ataupun saya kalau memungkinkan buat grup untuk public speaking Kompas. Oke? Agar bisa sharing. Kalau saya ngajar di luar ini itu mau, masa sama daerah sendiri gak mau? Kan seperti itu kira-kira. Silakan. 1, 2, 3. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ulat Roma. Saya dari Winsa. Di sini saya mau nanya, menurut Kak Alvin gimana sih tipsnya kalau kita lagi public speaking gitu biar gak ngeblank grogi? Sekian dari saya.
Mario Teguh yang sudah mendunia, tipsnya adalah satu. Saya mengutip dari Anthony Robbins. Siapakah itu? Beliau bukan beliau ya. Dia adalah motivator internasional. Mengatakan dalam salah satu statementnya, the repetition is the mother of skill. Repetisi adalah ibu dari sebuah skill. Masnya ingin ahli di bidang otomotif, mbaknya di bidang entrepreneur atau di bidang public speaking, maka lakukanlah repetisi. Ini agak ilmiah, repetisi. Artinya apa? Pengulangan. Jadi siapa namanya? Ica. Mbak Ica, kalau ingin tidak ngeblank, Ica benar. Kalau tidak ingin ngeblank, maka lakukanlah repetisi, pengulangan. Kita ulang materi yang ingin kita sampaikan. Walaupun kamu merasa gampang, cuma itu doang, misalnya. Tapi kalau tidak diulang teman-teman, akan ngeblank. Contoh, saya semester 5 pernah ngisi di UNESA. Saat itu masih belum terkenal kayak yang sekarang ya, diundang ke luar kota. Itu saya pernah ngisi menjadi Master of Ceremony yang baik dan menarik. Ada salah satu, ini masalah ngeblank ya, dia cewek, duduknya paling depan, seperti ini. Aku kan di situ. Ya ekspresinya seperti ini. Udah matanya itu kayak gini loh. Saat itu saya bingung, bukan bingung. Itu pertama kali saya ngisi di luar kampus. Dan alhamdulillah karena saya sering lihat YouTube, sering belajar di luar dan sering praktek sebelum saya ada undangan, saat itu saya bilang seperti ini. Jadi kalau kita menjadi Master of Ceremony harus bisa menarik, harus bisa menunjukkan kita yakin. Misalnya, selamat pagi Surabaya, saya gituin ke peserta tadi. Karena saya yakin ini adalah salah satu audien yang ingin menjatuhkan pemateri. Paham? Kan bisa jadi kalau saya yang kalah, saya yang akan grogi. Saya dari UIN, ngisinya di UNESA. Ini anak UNESA. Karena saya tidak mau kalah masalah mental, akhirnya saya nyari clue yang sekiranya bisa membalas dia biar dia akan turun. Akhirnya pagi semuanya gitu kan, dia kan gak nyangka kan, karena awalnya kan begini. Akhirnya pas itu alhamdulillah dia malah ngejar ingin kenal dan kita sama-sama punya kontak WA. Dan momen itu juga salah satu faktor orang ingin membuat kita ngeblank. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau Mas Roni misalkan di kelas dinilai aktif, bisa jadi saat di luar forum ada orang yang ngincar Mas Roni biar grogi. Maka ngeblank di sini bisa kita benahi dengan repetisi. Saran aku, kita latihan, kita praktek, tidak harus ada undangan. Paham? Karena gini teman-teman, masyarakat itu menganggap mahasiswa bisa segalanya. Disuruh MC bisa. Apalagi yang labelnya ada I-nya ya, Islam. Mungkin ceramah itu juga bisa. Lah kalau kita sudah semester 7, sudah proses ngajukan judul, tapi kita tidak bisa ngomong di depan umum, apalagi disuruh MC. Misalkan, Mbak Ica, besok ada pengajian kecil-kecilan. Ica bener ya? Besok bisa nggak jadi pemandu acara? Masa Mbak Ica bilang, maaf Bu, saya nggak pernah belajar selama 3 tahun di kampus. Loh, masa iya? Kan malu juga. Jadi di sini harus ada persiapan sebelum kita ada undangan. Dan ini juga perlu dicatat. Orang yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Orang yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Istilah gampangnya gini, orang mungkin naik panggung ada persiapan, dia akan turun tanpa penghormatan. No kira hormati orang. Siapa bilang saya berbicara di sini nggak latihan? Oh semalam lo ada itu malah ngantuk. Ya, paham ya? Ini benar teman-teman. Jadi orang yang naik panggung tanpa persiapan, orang yang presentasi tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Dia tidak akan dihormati karena ketika ditanya dia nggak tahu. Paham? Jadi Pak Yani intinya untuk mengatasi ngeblank kita kuasai materi.
lakukan repetisi berulang-ulang. Terus setelah kita melakukan repetisi berulang-ulang, maka jangan lupa tadi poin ketiga adalah evaluasi. Evaluasi di sini bisa minta koreksi kepada senior atau kepada guru yang memang ahli di bidang tersebut. Bisa diterima, Mbak Yeni? Oke. Ya, sebelum saya alihkan ke Mas Moderator, saya nanti juga minta izin kepada Pak Ketum. Ini yang anak 10 yang ikut tapi nggak masuk, atau selain ini ada lagi nggak, Kak? Ada. Ini jumlahnya berapa yang ikut yang duduk ini? Selake 6. Sedine? Oh, semuanya 14. Yang kiranya nggak masuk berapa orang? 6. Berapa? Yang list belasan. Oke, belasan. Ya, nanti saya juga minta izin ke Pak Ketum karena saya juga proses berkompetisi dengan motivator dari berbagai daerah, dan alhamdulillah kemarin saat tahap pertama dari 168 saya menempati posisi pertama. Padahal itu ikutnya bukan di Jawa Timur, tidak di Kediri, tidak hanya di Jombang tapi Makassar. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung. Kenapa saya mengikuti kompetisi ini? Karena sesuatu yang tidak diasah, walaupun kita merasa mampu di situ, kita tidak akan berkembang. Maka jangan pernah sombong dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Karena kalau orang sudah merasa duduk di forum, public speaking pernah 2 minggu kemarin sama Kak Alfi. Jangan seperti itu. Tapi saran kakak, apapun yang kamu pelajari nanti di kampus, tidak hanya public speaking, usahakan jadikan diri kita menjadi gelas kosong. Paham? Jadi saat isi masuk. Kalau kamu bilang, enggak mas, aku sudah belajar itu 1 bulan yang lalu. Tidak, paham? Jadi intinya, saya kan lagi berkompetisi nih. Nanti sebagai laporan juga forum ini, dan minta izin, misal kalau Kompas itu ada pembelajaran public speaking untuk teman-teman yang dari Makrab ini, entah nanti hasilnya seperti apa, saya minta pernyataan dari sampean. Setuju nggak? Grup public speaking di Kompas. Dan nanti saya akan sampaikan kepada kalian jawab. Setuju. Logikanya gini, kamu ikut gak masalah, kan juga ada di grup. Gak bisa lihat sekarang voice dari saya, bisa besok. Sebenarnya lo susah teman-teman. Kita ada di forum-forum online, apalagi di WA ya. Kenceng voice note bete, lo kenceng ya sampai. Apa solusi? Iya. Ya, nanti saya akan bilang ke Pak Ketum biar istilahnya lebih terbuka dan jelas. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan alihkan kepada moderator. Sebelum itu saya akan closing statement. Kalau saya bilang 1 kalimat, nanti bilang cakep gitu ya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya sang kekasih. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya sang kekasih. Pasrah banget ya. Ya, saya ulangi lagi yang kompak. Ini sebagai penutupan kita, nanti diserahkan kepada kakak moderator. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Cukup sekian dan sampai jumpa. Apabila Anda ingin beli koran, belilah koran yang menyenangkan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dengan hormat dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.